Sudahkah ibadah yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya? Atau adakah hal-hal yang membuat ibadah kita tidak diterima oleh Allah, doa kita tidak diijabah oleh Allah, dan semua kebaikan-kebaikan kita boleh jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Na'udzubillah, mudah-mudahan jangan ada di antara kita yang ibadah kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari kita merenung akan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu adalah Tuhan yang maha baik. Karena Allah itu adalah Tuhan yang maha baik, la yaqbalu illa thayyiba, maka Allah itu tidak akan menerima apapun dari hamba-hambanya kecuali yang baik-baik menurut Allah, yang baik-baik menurut syariat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjelaskan tentang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, Allah adalah Tuhan yang maha baik dan Allah tidak akan menerima dari hamba-hambanya kecuali yang baik-baik. Qala Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, apa kata beliau? Ay halalan, yang diterima oleh Allah dari hambanya adalah yang halal-halal, yang thayyib-thayyib menurut Allah. Subhanallah, dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bima amara bihil mursalin, apapun yang telah Allah perintahkan kepada para nabi dan rasulnya, itu juga sebetulnya yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba yang beriman. Dicontohkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 51 dan Al-Baqarah ayat 172. Apa kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 51? Dan ayat ini dibaca oleh Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Kemudian dibaca oleh Rasulullah firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Mu'minin ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul-rasulku, kata Allah. Dan ini firman Allah kepada para rasul-rasulnya dari zaman Nabi Adam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya? Kulu minat thayyibati, makanlah oleh kalian hai para nabi-nabi dan para rasulku, minat thayyibati, hal yang thayyib-thayyib menurut Allah. Apapun yang thayyib-thayyib menurut syariat, apapun yang thayyib-thayyib menurut peraturan yang diinginkan oleh Allah atau yang baik-baik, minimal yang halal-halal menurut hukum Allah. Subhanallah, kemudian ayat ini dilanjutkan oleh Allah, wa amalu sholihan. Hai para rasulku, setelah engkau memakan yang thayyib-thayyib, yang baik-baik menurutku, maka wa'malu sholihan, kemudian beramallah engkau dan lakukan oleh engkau hai para rasulku amal-amal soleh dan perbuatan-perbuatan yang baik menurutku, kata Allah kepada para rasul. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah. Apa yang perlu kita ambil pelajaran dari ayat ini?
Di sini Allah menyuruh para nabi dan rasul untuk melakukan amal soleh, tapi setelah menyuruh untuk memakan hal yang baik-baik. Bukan i'malu sholihan wa kulu minat thayyibat, tapi wa kulu minat thayyibati wa amalu sholihan. Kenapa disuruh makan yang baik-baik dulu baru melakukan amal soleh? Kenapa melakukan amal soleh itu harus dimulai dengan wa kulu minat thayyibati, makan yang baik-baik, yang halal-halal menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasul melanjutkan hadis ini, Rasul kemudian membacakan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, makanlah oleh kalian, hai hamba-hambaku yang beriman, min thayyibati ma razaqnakum, segala yang thayyib-thayyib, yang baik-baik, minimal yang halal-halal yang kami sudah rezekikan kepada engkau, hai orang-orang yang beriman. Yang mana Allah sebelum menyuruh orang-orang mukmin untuk kulu min thayyibati ma razaqnakum, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah katakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu sholihan. Apa rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasulnya, begitu juga kepada para hamba-hambanya yang beriman, sebelum melakukan amal soleh, sebelum beribadah, apapun bentuk ibadah yang dilakukannya, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah-ibadah ghairu mahdhah, agar bernilai ibadah di hadapan Allah, agar diterima oleh Allah, agar betul-betul mendapatkan pahala dari Allah, agar sholatnya tidak sia-sia, agar puasanya tidak sia-sia, agar ibadah haji dan umroh yang dilakukannya tidak sia-sia, agar infak, sodakoh, bahkan zakatnya tidak sia-sia, atau apapun amal soleh yang ia lakukan agar tidak sia-sia di hadapan Allah. Maka syarat pertama dan utama kalau kita baca ayat ini yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syarat mutlak yang pertama, selain kita harus ikhlas dalam beribadah tersebut, selain tata cara ibadah, khususnya ibadah mahdhah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, zakat, infak dan sodakoh yang kita keluarkan dari sebagian harta kita, kalau itu semua ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain harus betul-betul tata caranya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang melandaskan Al-Quran dan Sunnah, dan selain kita harus melakukannya karena motivasi semata, ikhlas karena Allah, yang tidak boleh kita ambil enteng. Kita harus memperhatikan apa yang kita makan dan apa yang kita konsumsi, makanan apa yang kita sudah makan, minuman apa yang kita sudah minum. Sudahkah makanan dan minuman yang kita makan, minuman yang kita minum betul-betul halal, betul-betul thayyib menurut Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita minum, makanan dan minuman haram menurut Allah Subhanahu wa taala, dan haram dan dilarang menurut syariat. Sebagaimana kita belajar ilmu, misalnya ilmu usul fikih atau ilmu fikih, haram itu terbagi dua. Dan haram ini, baik haram yang satu maupun haram yang kedua, itu sama-sama dampaknya tidak berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haram yang pertama yang dikenal dengan istilah dalam ilmu usul fikihnya, metodologi hukum Islamnya adalah haram lidzati. Sesuatu yang haram-haram memang zat dan barangnya itu, kalau kata orang Betawi, jogrokannya, sesuatu yang kita makan, yang kita lakukan tersebut adalah memang sesuatu yang sudah haram menurut syariat. Naudzubillah, misalnya mengkonsumsi daging babi, misalnya
kita meminum minuman yang disebut minuman keras atau minuman-minuman yang beralkohol, ini namanya haramun lidzatihi, yang memang fisiknya makanan dan minuman tersebut adalah memang sudah haram menurut syariat. Tapi ada haram yang satu, secara fisik mungkin boleh dikatakan dia sesuatu yang halal, yaitu yang dikenal dengan istilah haramun li ghairihi. Mungkin boleh jadi yang kita makan adalah 4 sehat 5 sempurna. Yang kita minum boleh jadi adalah air mineral. Yang kita minum adalah mungkin boleh jadi adalah susu. Yang kita makan adalah daging ayam, daging sapi atau daging kambing dan sebagainya yang halal-halal secara fisik. Tapi maaf, naudzubillah, makanan dan minuman itu didapat dengan cara yang haram. Makanan dan minuman tersebut didapat dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, atau mungkin didapat dan dibeli dengan uang hasil perbuatan yang haram, hasil perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikenal dengan istilah haramun li ghairihi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi dengan menceritakan seorang hamba Allah dalam perjalanan yang cukup jauh, sehingga dalam hadis ini dilanjutkan oleh Rasulullah, tsumma dzakara rajula yutilus safara asy'atsa akbara. Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang sedang melakukan perjalanan yang cukup panjang. Saking jauhnya perjalanan dan dia bermusafir begitu lamanya, asy'atsa wa akbara. Rambutnya kusut, kelihatan lusuh, bahkan pakaiannya pun sudah mungkin kelihatan kubel, berdebu. Tapi walaupun seperti itu, walaupun dia dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan musafir, orang tersebut masih tetap tidak meninggalkan ibadahnya, bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis ini, yamuddu yadaihi ilas sama, ya Rabb, ya Rabb. Di dalam berdoa, seorang yang dalam keadaan perjalanan ini tetap berdoa dengan khusyuk, berdoa memohon kepada Allah sampai mencucurkan air mata dan tidak terasa air matanya mengalir dari kedua matanya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah ibadahku. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah segala amal solehku. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram. Sayang, kata Rasulullah, orang ini selalu mengkonsumsi makanan yang haram menurut hukum Allah, makanan yang haram menurut syariat, baik haramun lidzatihi atau mungkin boleh jadi haramun li ghairihi. Bahkan wa masyrabuhu haram, minuman yang diminum selama ini boleh jadi banyak yang haram-haram. Lagi-lagi baik haramun lidzatihi atau mungkin boleh jadi dia mampu menghindari yang haramun lidzatihi, tapi dia masih mengkonsumsi yang haramun li ghairihi. Yang secara fisik minuman itu adalah minuman yang halal, yang secara fisik makanan yang dimakan itu adalah makanan yang halal, tapi sayang dia mendapatkannya dengan cara yang haram atau dibeli dengan uang hasil perbuatan yang haram. Bahkan kata Rasulullah, wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakai selama ini pakaian yang haram-haram. Bahkan wa ghudhiya bil haram, bahkan selama ini dia kenyang dengan makanan-makanan dan minuman-minuman yang haram, sekalipun dia dalam perjalanan, sekalipun dia sudah berdoa kepada Allah dengan penuh khusyuk, sekalipun dia berdoa betul-betul dengan penuh keikhlasan, sampai mencucurkan air mata dari kedua matanya. Apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya akan diijabah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau makanan-makanan yang dimakan, minuman-minuman yang diminum, bahkan pakaian-pakaian yang dipakai, bahkan selama ini orang tersebut
kenyang dengan yang haram-haram, baik haramnya yang disebut dengan istilah haramun li dzatihi atau haramun li ghairihi. Haditsun sahihun rawahu Muslim. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Mari sama-sama hadis ini menjadi renungan bagi kita. Terutama saya menasihati diri saya pribadi. Karena kita semua sama, tidak ada di antara kita manusia ini, makhluk Allah ini yang suci. Pasti suatu saat, sengaja atau tidak sengaja, mungkin kita pernah melakukan dosa dan maksiat dan kemungkaran dan yang haram-haram menurut Allah. Mari usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Mumpung Allah masih memberikan umur panjang kepada kita. Mari kita tinggalkan yang haram-haram tadi. Supaya apa? Supaya jangan sampai ibadah yang sudah kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya sholat yang sudah kita lakukan jangan sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai infak dan sedekah yang sudah kita keluarkan ternyata enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillah, ibadah haji dan umrah pun yang mungkin pernah dilakukan, naudzubillah, jangan sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tertolak semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Karena Allah adalah Tuhan yang maha baik. Karena Allah adalah Tuhan yang maha baik. Dan Allah tidak akan menerima dari hamba-hambanya, dari makhluk-makhluknya, apapun yang dilakukan oleh hambanya, kecuali yang baik-baik juga menurut Allah. Ay halalan, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Disinilah mungkin salah satu apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang berpuasa dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak dari umatku yang berpuasa tapi ternyata dari puasanya dia tidak dapat apa-apa, dia tidak dapat pahala dan kebaikan sedikit pun dari Allah dari puasa yang dilakukan. Kecuali yang dilakukan, kecuali yang didapat hanya adalah lapar dan haus. Artinya puasanya, ibadahnya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua, dan mudah-mudahan hal ini sekali lagi bisa menjadi sesuatu yang mampu menyadarkan kita, seandainya ada di antara kita yang selama ini masih gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan kapanpun dan dimanapun dan sedang apapun kita mengakhiri hidup kita yang satu saat pasti akan kita hadapi. Kita berharap mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman, kita mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mati dalam keadaan taat dan beribadah kepada Allah setelah ibadah kita diterima oleh Allah dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.